SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum mulai pelajaran, mohon untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Ya teman-teman, berdoa selesai. Untuk anak-anak mohon untuk di-mute dulu ya, agar tidak mengganggu suara yang lain. Untuk Nanda masuk. Maduri Masuk, Bu. Faris, Sela. Bu. Hari ini ada siapa yang nggak masuk? Pak Ikma. Oh, Pak Ikma tadi izin ya? Ya. Sebelumnya kita mengingat materi yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Mempelajari mengenai hukum Dalton. Mengenai hukum Dalton. Ada yang tahu bunyi hukum Dalton seperti apa? Bunyi hukum Dalton adalah apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dengan salah satu tersebut dibuat tetap sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa sepakat bilangan bulat sederhana. Ya, benar sekali. Setelah mempelajari materi ini, kalian dapat mempelajari atau menjelaskan mengapa balon bisa meletus jika dipompa terus-menerus atau peristiwa terkait yang lainnya. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai hukum Gay-Lussac dan Avogadro. Sebelumnya Ibu akan tampilkan tujuan dari pembelajaran hari ini. Silakan disimak terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat di layarnya apa belum? Sudah, Bu. Ya, untuk kompetensi dasar atau indikatornya di sini ada dua, mohon maaf ada salah pengetikan. Di situ KD 3.5 menerapkan hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Dengan indikatornya menganalisis data percobaan untuk membuktikan berlakunya hukum Gay-Lussac dan Avogadro. Yang kedua, menganalisis hubungan hukum Gay-Lussac dan Avogadro dalam perhitungan kimia. Untuk kompetensi keterampilan menggunakan hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Yang pertama, indikatornya menerapkan hukum Gay-Lussac dan Avogadro dalam perhitungan kimia. Yang kedua, mengaplikasikan hukum Gay-Lussac dan Avogadro untuk menyelesaikan permasalahan dalam perhitungan kimia. Untuk tujuannya di sini ada 4 tujuan. Yang pertama, menganalisis data percobaan.
Yang kedua, menerapkan hukum Gay-Lussac dan Avogadro. Yang ketiga, mengaplikasikan hukum dasar kimia. Dan yang keempat, membuat peta konsep. Sebelumnya, mari kita amati video berikut bersama-sama. Langkah-langkah percobaan yang dilakukan. Pertama, persiapkan alat dan bahan. Lalu, letakkan lilin di atas piring dan nyalakan. Kemudian, tutup lilin menggunakan gelas kaca. Ternyata lilinnya padam. Untuk mengetahui apa yang terjadi, kita simulasikan dengan cairan buah. Setelah melihat video, apa yang kalian pahami dari video tersebut? Mungkin ada yang bisa menjelaskan atau mengutarakan apa yang sudah dipahami. Silakan. Padam setelah ditutup dengan gelas bu. Nah, lilinnya padam. Apa yang terjadi? Kenapa kok bisa lilinnya padam? Karena proses pembakaran membutuhkan oksigen, Bu. Ya, bagus sekali Ida. Api membutuhkan oksigen untuk dapat menyala. Namun pada saat ditutup oleh gas, lama-lama oksigen akan habis sehingga menyebabkan api dari lilin itu padam. Dan air yang berada di luar gelas dapat tersedot ke dalam karena tekanan udara di dalam gelas lebih kecil daripada di luar. Untuk habis ini kita lihat video yang kedua, Ibu share terlebih dahulu. Sudah terlihat semua ya di layar HP-nya? Perkenalkan, nama saya Ria Nurul dari Pendidikan Kimia nomor 3 Universitas Negeri Semarang, angkatan tahun 2015. Dari video yang kedua tadi menjelaskan tentang hukum apa? Mungkin ada yang bisa menjawab hukum apa tadi? Hukum Avogadro. Ya, benar sekali. Habis ini kita lanjutkan dengan diskusi di grup BA ya. Baik, Bu. Untuk LKPD juga sudah Ibu share di grup WA, boleh bertanya sama teman-temannya, dibahas secara bersamaan di grup WA. Sudah 15 menit kita berdiskusi dengan teman-temannya di grup WA. Untuk sekarang silakan untuk dipresentasikan. Mungkin ada yang bisa mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan, siapa? Presentasikan hasil video pertama. Ya, silakan Sela. Video pertama menjelaskan bahwa bukan hanya makhluk hidup yang membutuhkan oksigen, melainkan proses pembakaran juga membutuhkan oksigen.
Selain itu, dapat kita simpulkan juga bahwa tekanan sangat berpengaruh pada proses tersedotnya air ke dalam gelas pada proses percobaan tersebut. Ya, bagus sekali Sela. Kita kasih applause buat Sela dari tempat masing-masing ya. Kemudian ada yang mau menyimpulkan dari pertemuan hari ini? Hari ini kita mempelajari tentang hukum Gay-Lussac yang menjelaskan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi perbandingan sebagai bilangan bulat sederhana. Ya, tepat sekali untuk Faris. Untuk hari ini kita mempelajari hukum Gay-Lussac dan Avogadro. Untuk Gay-Lussac sudah dijelaskan oleh Faris, sedangkan untuk Avogadro menjelaskan pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama. Sebelumnya nanti silakan kalian mengisi soal atau mengerjakan soal di Google Form. Untuk link sama passwordnya udah saya share di grup WA. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri ya. Untuk minggu depan jangan lupa mempelajari tentang asam basa. Sebelumnya silakan dipimpin doa terlebih dahulu ketua kelas untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Semua duduk siap. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.